Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara, di ayat yang ke-18 ini bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Itulah yang dikehendaki Allah. Ada hal yang saya dan saudara Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa itu saudara? Di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai anak-anaknya kita tetap hidup berdoa. Sekalipun apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan rindu kita tetap hidup berdoa. Itulah tujuan dibuatnya channel Sahabat Doa ini saudara, supaya setiap hari kita konsisten hidup berdoa, hidup memohon, hidup berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Tetap berdoa. Jadi kalaupun misalnya hari ini saudara sudah sekian lama berdoa, sekian lama berseru, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung tiba, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan saudara kerjakan adalah tetap berdoa. Sekalipun sepertinya semakin mustahil, Tuhan menghendaki supaya saudara tetap berdoa. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tetap hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, masihkah saudara berdoa? Jadikan channel ini menjadi channel Sahabat Doa saudara, supaya setiap hari saudara konsisten berdoa di hadapan Tuhan. Supaya melalui channel ini saudara diingatkan untuk berdoa.
Silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, saudara. Maka setiap hari akan ada peringatan kepada saudara untuk berdoa melalui channel ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita tetap berdoa. Tuhan pasti menjawab kita, saudara. Jangan menyerah, tetap konsisten, tetap berkomitmen untuk bertahan di dalam doa. Satu kali, saudara, ada seorang anak Tuhan yang rindu sekali supaya keluarganya diselamatkan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, "Aku rindu, kalau tidak salah abangnya, yang penting itu saudaranya. Apakah abangnya atau adiknya, saya agak lupa." Dan dia berkata kepada hamba Tuhan, "Tolong didoakan supaya saudara saya diselamatkan." Ternyata saudaranya adalah seorang preman, saudara. Tetapi dia rindu sekali supaya saudaranya ini diselamatkan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa, dia bermohon di hadapan Tuhan. Memohon untuk keselamatan saudaranya ini, supaya saudaranya ini bisa mengenal Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia berdoa dan berdoa sampai dia mati. Saudaranya ini tidak bertobat. Sampai dia mati, saudaranya ini tidak pernah datang kepada Tuhan. Apakah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau dia telah berdoa sampai dia mati, doa itu belum dijawab, apakah doanya tidak dijawab? Saudara, kenyataannya adalah setelah dia mati beberapa waktu kemudian, saudaranya ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudaranya ini akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tentang doa, saudara. Di mana sampai orang yang berdoa itu mati belum dijawab, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih bekerja dan doa itu dijawab. Artinya apa, saudara? Tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita, karena Allah akan menjawab kita. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab kita. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki kita jalani dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berdoa. Selain berdoa, dikatakan ayat 18 tadi, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi selain hidup dalam doa, firman Tuhan ini menghendaki bahwa yang Tuhan kehendaki itulah supaya kita tetap bersukacita. Selain hidup berdoa, bersukacitalah. Ada orang-orang atau ada anak-anak Tuhan yang hidup berdoa, hidup bermohon di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan tekanan. Tidak ada gambaran atau bukti dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Orang yang bagaimanakah yang akan mampu tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan, saudara? Orang yang percaya bahwa doanya diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita, karena itulah bukti kita percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala doa permohonan saudara, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara rindu supaya penyakit saudara disembuhkan, berdoalah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi di samping berdoa, bersukacitalah, karena itulah bukti saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara rindu mujizat Tuhan, berdoalah dan bersukacitalah. Berdoalah dan bersukacitalah, karena itulah bukti saudara percaya iman dan permohonan saudara dijawab dan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup kita adalah selain kita hidup berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dalam sukacita. Sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kemudian yang terakhir, yang Tuhan kehendaki, di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, di mana yang pertama kita harus hidup berdoa, yang kedua kita harus hidup bersukacita, yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah bersukacita dalam segala hal.
Apa artinya bersuka cita dalam segala hal? Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Itulah namanya dalam segala hal. Artinya apa, saudara? Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, kerinduan saudara belum terwujud, maka mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara belum terwujud, bersyukurlah. Naikkan syukur kepada Tuhan. Panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, juga bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur atas mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara ingat bahwa ketika doa-doa saudara dijawab, seringkali saudara akan dipancing oleh iblis untuk menganggap bahwa itu sudah lumrah, untuk menganggap bahwa memang sudah seharusnya demikian. Itu tipuan, saudara. Ketika doa saudara dijawab, sadarilah bahwa itu karena campur tangan Tuhan dan mengucap syukurlah. Ketika saudara tahu mengucap syukur dan mengerti mengucap syukur, maka saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar. Kita ingat 10 orang kusta itu, saudara. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Di tengah jalan, ke-10 orang kusta tersebut sembuh. Tetapi hanya satu yang tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, ketika dia tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus, sujud di kakinya dan mengucap syukur, Yesus berkata bahwa orang tersebut diselamatkan. Pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan, karena itu adalah hidup kekal, kekekalan. Artinya apa? Orang yang mengerti mengucap syukur akan menerima mujizat yang lebih besar. Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersama, hal yang perlu kita sadari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Hari ini kita akan berdoa dan teruslah konsisten berdoa. Jadikan channel ini, saudara, jadi channel sahabat doa saudara. Setiap hari kita bersama-sama konsisten berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Lalu kemudian bersukacitalah, jalan hidup saudara dengan bersukacita. Bukti saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah. Baik doa belum dijawab, bersyukurlah. Dan setelah doa dijawab, bersyukurlah. Belajar mengucap syukur, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kerinduan saya, iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap kuatkan iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Berkata-katalah di hadapan Tuhan, saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu
Ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu
bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis. Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara.
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.